Navigasi bab 181-190. Tepat saat Sun Wenyu dan yang lainnya mendiskusikan cara mengungkap rahasia Ye Feng. Siaran langsung eksplorasi Universitas Zonghai masih berlangsung. Tepat ketika Zhang Chunhong mengira laci sertifikat kepemilikan properti itu adalah satu-satunya yang ada. Dia mendengar Zhou Qiming tiba-tiba berkata, "Semuanya, lihat ini. Ini juga sertifikat kepemilikan properti." Tanda seru. Orang-orang di ruang penyimpanan Zongtian Lakeview Villa nomor 1 berbalik dan melihatnya menunjuk ke arah kotak kardus berdebu. Peti itu panjang dan lebarnya sekitar 1 meter. Juru kamera segera menghampiri. Kemudian, dia menemukan bahwa kotak itu juga penuh dengan sertifikat kepemilikan properti. Warnanya merah cerah dan menyilaukan. Ketika mereka melihat adegan ini, beberapa anggota kelompok Supreme Brothers bekerja sama dan masing-masing dari mereka menuliskan komentar terbaik. "Aduh, makin lama makin aneh, sekarang bukan cuma laci, tapi kotak. Ye Feng, apa kau tidak tahu kalau bertindak berlebihan sama buruknya dengan gagal, apa itu bisa lebih palsu lagi? Kalaupun kamu mau berpura-pura, kamu harus hati-hati, kan, apa kamu benar-benar menganggap kami bodoh? Kebohongan yang sangat ceroboh, siapapun yang mempercayainya adalah orang bodoh." Setiap komentar teratas ini dapat berlangsung selama 10 detik. Hampir semua orang di ruang siaran langsung melihatnya. Tiba-tiba, popularitas ruang siaran langsung mencapai titik tertingginya. "Sial, apa orang-orang ini sudah membahasnya?" Mereka malah berkomentar bersama. "Siapapun yang bisa bergaul dengan Sun Wenyu pastilah generasi kedua yang super kaya." Bahkan pewaris generasi kedua yang super kaya seperti mereka pun berpikir sertifikat properti itu palsu, sepertinya memang palsu. Ye Feng mungkin ingin pamer, tapi dia tidak menyangka akan langsung ketahuan. "Aku cuma bertanya apakah dia malu. Jangan bertindak tegas, kamu akan tersambar petir jika bertindak tegas." Zhang Chunhong juga merasa sangat canggung. Saat pertama kali melihat akta kepemilikan rumah nomor 1, dia masih mempercayainya. Lagi pula, ada barang yang mutunya sama dengan batu giok asli. Tampaknya masuk akal juga untuk memiliki rumah besar senilai 100 juta yuan. Namun, ketika dia melihat laci penuh dengan sertifikat kepemilikan properti, dia mulai ragu. Tidak peduli seberapa kayanya dia, laci penuh sertifikat kepemilikan properti agak terlalu banyak. Melihat kotak yang penuh dengan sertifikat kepemilikan properti, jumlahnya sedikitnya 1000. Kali ini dia tidak mempercayainya sama sekali. Ini terlalu palsu, kan? Siapa yang akan membeli begitu banyak rumah? Shen Baitian, di sisi lain, diam-diam merasa cemas. Dia memiliki kepercayaan penuh pada Ye Feng. Namun, orang lain mungkin tidak berpikir demikian. Mereka hanya akan berpikir bahwa Ye Feng berbohong kepada mereka demi kesombongannya. Bagaimana dia akan menjelaskannya kepada mereka? Tepat saat dia diam-diam memikirkan sebuah rencana. Pada saat ini, Zhang Chunhong mengambil sertifikat kepemilikan properti dari kotak itu. Mari kita lihat apa yang tertulis di sertifikat kepemilikan properti. Sambil berbicara, dia membuka sertifikat kepemilikan properti. Pemilik rumah itu adalah Ye Feng. Lokasi, gedung apartemen Binsan 01, kamar 1602. Di apartemen Binsan, Sun Wenyu sedang merayakan bersama beberapa orang dari kelompok Supreme Brothers. "Saudara-saudara, itu luar biasa," komentar-komentar utama tadi sungguh spektakuler. "Reputasi Ye Feng di Universitas Zonghai mungkin akan hancur, semua orang tahu dia pembohong. Tapi kali ini, kita benar-benar telah menyinggung perasaannya sedikit terlalu jauh. Apa yang kau takutkan, tidak apa-apa kalau dia pamer di depan orang lain, tapi kalau dia berani memprovokasi kita, kita akan menunjukkan warna kita padanya. Sama seperti beberapa dari mereka yang merasa bangga terhadap diri mereka sendiri." Di grup, seseorang tiba-tiba berkata, "Xiao Yu, lihat ruang siaran langsungnya, kenapa alamat di sertifikat kepemilikan properti itu mirip dengan tempat tinggalmu sekarang?" Sun Wenyu menoleh untuk melihat layar komputer. Dia melihat sertifikat kepemilikan properti di tangan Zhang Chunhong. Gedung apartemen Binsan 01, kamar 1602. Bukankah ini alamat apartemen tempat dia tinggal sekarang? Sun Wenyu bahkan curiga kalau dia salah lihat. Dia buru-buru melihat lebih dekat. Memang, itu alamatnya saat ini. Dalam keterkejutannya, dia buru-buru mengirim pesan ke grup tersebut. "Benar, alamat ini tempat tinggalku, kenapa sertifikat kepemilikan apartemen ini ada di rumah Ye Feng? Apartemen yang kamu sewa, apakah itu milik Ye Feng? Tidak mungkin, gadis yang menyewakan rumah itu bermarga Zhou. Dia seharusnya hanya bertanggung jawab menyewakan rumah, kan, pemiliknya seharusnya orang lain. Tunggu sebentar, pikiranku sedang kacau sekarang. Mengapa kamu tidak menelepon gadis yang menyewakan apartemenmu dan bertanya padanya?" Sun Wenyu teringat dan segera mengangkat teleponnya. Dia menemukan nomor telepon Zhou Suyao dan meneleponnya. Dengan cepat, panggilan itu tersambung. "Halo, apakah ini manajer Zhou?"
Ini aku. Kamu siapa? Suara menyenangkan Zhou Suyao datang dari seberang. Saya penyewa blok 01, unit 1602, saya punya pertanyaan untuk Anda. Silakan lanjutkan. Siapa pemilik rumah kontrakanku? Kenapa kamu bertanya? Tidak apa-apa, aku hanya bertanya. Ini, tidak nyaman untuk mengungkapkan nama pemiliknya. Kamu hanya perlu memberitahuku nama belakangnya. Nama keluarganya adalah Ye. Ketika mendengar jawaban Zhou Suyao, tangan Sun Wenyu gemetar, dan dia hampir menjatuhkan teleponnya. Pemilik rumah ini benar-benar Ye Feng. Dia tertegun. Pada saat ini, beberapa orang di kelompok Supreme Brothers bertanya dengan khawatir. Xiao Yu, bagaimana pertanyaanmu, apakah pemiliknya Ye Feng? Bukankah begitu, kamu seharusnya menjawabku. Apa yang dilakukan anak itu, apa dia berhubungan intim lagi dengan gadis dari klub malam itu? Saya menduga sertifikat kepemilikan properti itu palsu, itu semua hanya kebetulan. Bukankah ini terlalu kebetulan, alamatnya benar sekali, bagaimana Anda menjelaskannya? Mari kita tunggu Xiao Yu selesai bertanya. Tepat saat beberapa dari mereka terlibat dalam diskusi panas. Sun Wenyu tiba-tiba mengirim pesan. Kamar yang aku sewa memang milik Ye Feng. Saat pesan ini dikirim, seluruh grup WeChat terdiam. Bab 182 meja telah berbalik terlalu cepat. Setelah sekian lama, akhirnya ada yang bereaksi lebih dulu dan membalas di grup. Seketika semua orang dalam kelompok itu tampaknya bereaksi. Xiao Yu, kamu tidak bercanda, kan apartemen yang kamu sewa itu benar-benar milik Ye Feng? Saya yakin, saya sudah bertanya kepada manajer Zhou, dan dia bilang nama belakang pemiliknya adalah Ye. Tanda seru tanda seru. Banyak sekali orang bermarga Ye, belum tentu Ye Feng, kan? Kalau cuma kebetulan, nggak bisa dibuktikan, tapi ingat, sertifikat kepemilikan apartemen ini ada di rumah Ye Feng, bukankah itu membuktikan kalau apartemen ini milik Ye Feng? Jika sertifikat hak milik ini asli, maka semua sertifikat hak milik lainnya juga pasti asli, kan? Astaga, bukankah kekuatan Ye Feng terlalu mengerikan, dengan begitu banyak properti yang dijumlahkan, aku khawatir setidaknya ada beberapa miliar, kan? Hanya propertinya saja yang nilainya beberapa miliar, keluarga mana yang punya kekuatan seperti itu, lagi pula, kita tidak punya. Keluarga kami juga tidak memilikinya. Keluargaku juga. Jadi, setelah ragu sejenak, Sun Wenyu akhirnya mengetik, saya punya kabar buruk untuk semuanya, kita mungkin telah menimbulkan masalah bagi keluarga kita. Begitu pesan ini dikirim, seluruh kelompok terdiam lagi. Meski mereka tampak mendominasi, mereka bukanlah orang bodoh. Mereka bukan saja tidak bodoh, tetapi mereka juga tahu betul seberapa berkuasanya seseorang yang memiliki harta miliaran dolar. Dan telah menyinggung orang yang sangat berkuasa. Ini tentu saja merupakan hal yang menakutkan. Setelah hening sejenak, suasana di kelompok itu tiba-tiba berubah. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kalian mau keluar dan bersembunyi selama 2 hari? Bisakah biksu itu kabur dari kuil? Kalau Ye Feng benar-benar marah, bukankah dia akan mempersulit keluargamu? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau ayahku tahu aku sudah membuat masalah besar bagi keluarga, dia pasti akan menghajarku sampai mati. Sekarang keadaan sudah seperti ini, hanya ada satu cara. Cepat beritahu aku. Ayo pergi ke ruang siaran langsung dan minta maaf kepada Ye Feng di depan umum. Minta maaf kepada Ye Feng di depan semua guru dan siswa, ini terlalu memalukan, kan? Bagaimana kita bisa bertahan di sekolah ini di masa depan? Kamu masih memikirkan masa depan, kalau kita nggak bisa dapetin maaf dari Ye Feng, kayaknya kita nggak punya masa depan deh. Kamu benar, ini rencana terbaik, kalau tidak, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, orang tua kita akan memastikan kita tidak punya masa depan. Dan tepat ketika kelompok saudara tertinggi sedang mendiskusikan cara meminta maaf kepada Ye Feng. Penonton di ruang siaran langsung masih mengutuk Ye Feng. Hahaha, Ye Feng benar-benar mempermalukan dirinya sendiri hari ini, dia tidak cukup punya satu laci penuh sertifikat hak milik, dia bahkan punya satu kotak penuh, dia bodoh sekali. Yang paling lucu adalah dia ditampar wajahnya oleh beberapa pewaris generasi kedua yang kaya, kurasa wajah Ye Feng akan ditampar sampai bengkak. Karena sertifikat real estate-nya palsu, batu giok aslinya pasti palsu juga, dia cuma orang kaya palsu generasi kedua. Setelah kejadian hari ini, kurasa Ye Feng tidak akan punya muka untuk menunjukkan wajahnya di sekolah lagi. Dan saat mereka mengejek Ye Feng, beberapa komentar utama muncul di bagian atas ruang siaran langsung tanpa peringatan. Nama saya Sun Wenyu, dan saya ingin meminta maaf kepada Ye Feng, karena ketidaktahuan saya telah salah paham terhadap siswa Ye Feng, demi kehormatan saya bersumpah bahwa sertifikat kepemilikan properti itu asli. Saya Chen Bin, dan saya dengan tulus meminta maaf kepada Ye Feng, karena ketidaktahuan saya telah salah paham terhadap siswa Ye Feng, saya juga dapat menjamin dengan hormat bahwa sertifikat kepemilikan properti itu asli.
Nama saya Liu Chengwei, dan saya ingin meminta maaf kepada Ye Feng dengan tulus, karena ketidaktahuan saya telah salah paham terhadap siswa Ye Feng. Saya juga dapat menjamin dengan hormat bahwa sertifikat kepemilikan properti tersebut asli. Satu persatu, komentar muncul pada siaran langsung tersebut. Selain itu, ia terus-menerus didorong ke atas. Setiap kali postingan itu muncul, pasti akan diposting lagi. Hasilnya, semua orang di ruang siaran langsung menyaksikan konten terbaik. Kali ini, ruang siaran langsung meledak. Sial, apa yang terjadi? Bukankah mereka yang bilang Ye Feng berpura-pura? Benar, aku bingung sekali, bukankah tamparan itu datang begitu cepat? Tuan Muda Yu, jika Anda diculik, kedipkan saja. Kalian semua adalah orang kaya baru generasi kedua yang paling terkenal di sekolah kami. Apakah ini karena kekuatan Ye Feng terlalu mengerikan dan mereka takut? Jadi, sertifikat kepemilikan properti ini asli. Sial, ribuan rumah, totalnya setidaknya beberapa miliar, kan? Aku sudah tidak tahan lagi, apa ada di antara kalian yang punya obat tekanan darah, rasanya jantungku sudah tidak tahan lagi. Sementara ruang siaran langsung gempar, beberapa orang di Zhongtian Lakeview Villa juga terkejut. Mereka sudah mengira Ye Feng adalah pembohong dan ingin mengakhiri siaran langsung. Mereka tidak menyangka keadaan akan berubah begitu cepat. Reaksi Zhang Chunhong cepat, dan dia segera tersadar kembali. Aku yakin semua orang sudah melihat komentar-komentar terbaik dari teman-teman sekelas kita. Mereka berhasil memperbaiki kesalahan mereka tepat waktu dan membersihkan nama Ye Feng. Keberanian mereka patut dipuji, kan? Niatnya semula adalah untuk meredakan situasi dan membiarkan siaran langsung berlanjut. Akan tetapi, para siswa dalam siaran langsung itu tampaknya tidak peduli pada mereka. Cek, mereka tadi yang menuduh Ye Feng pembohong, dan sekarang mereka malah minta maaf dan meluruskan semuanya. Apa mereka mempermainkan kita seperti monyet? Benar sekali, kalau permintaan maaf berhasil, kenapa kita butuh polisi? Pertama, kau mencoba menjebak Ye Feng, lalu kau meminta maaf, bukankah ini terlalu mudah bagi mereka untuk lolos? Mereka sudah dituduh melakukan pencemaran nama baik, kan kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Terutama Sun Wenyu itu, dia selalu melompat-lompat, dia ingin sekali melihat dunia yang kacau. Tunggu sebentar, kurasa kalian banyak memarahi Ye Feng barusan, kan? Apakah ada hal seperti itu? Anda pasti salah. Benar, bagaimana kita bisa memarahi Ye Feng? Kamu pasti salah. Ye Feng adalah idolaku, siapapun yang berani memarahinya, aku akan melawannya sampai mati. Aku ingat itmu, Ye Feng si bodoh, sepertinya kamu yang paling banyak memarahinya barusan. Kamu pasti salah, ideku, Ye Feng adalah ayahku. Bab 183 apakah ini akhirnya? Di sisi lain Ye Feng. Siapa yang sedang menelepon? Di restoran yang tenang. Ye Feng menatap Zhou Suyao saat dia memasukkan makanan ke mulutnya. Tanda seru tanda seru. Salah satu penyewa bertanya kepada saya siapa pemilik apartemen Binsan. Zhou Suyao meletakkan teleponnya dan melanjutkan makan. Mengapa dia bertanya tentang tuan tanah? Ye Feng sedikit penasaran. Aku tidak tahu, tapi dari nadanya, dia tampak sedang terburu-buru. Zhou Suyao menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba menambahkan, penyewa itu tampaknya adalah mahasiswa Universitas Songhai. Gerakan makan Ye Feng terhenti, senyum aneh muncul di wajahnya. Dia bisa menebak secara kasar mengapa pihak lain bertanya tentang tuan tanah tersebut. Tampaknya kelompok orang ini bergerak sangat cepat. Di mana kita tadi? Pada saat yang sama, siaran langsung di Zhongtian Lakeview Villa masih berlangsung. Permintaan maaf Sun Wenyu dan yang lainnya mendorong popularitas siaran langsung tersebut ke puncaknya. Jumlah orang yang menonton siaran langsung telah mencapai 25.000. Banyak guru dan siswa lain juga datang untuk menonton. Saya dari Sekolah Tinggi Pertanian, saya direkomendasikan oleh seorang teman untuk menonton ini, di mana siaran langsungnya sekarang. Saya dari Ocean College, kudengar sekolahmu punya orang kaya yang luar biasa, apa dia benar-benar sekuat itu? Saya dari Sekolah Tinggi Pariwisata, apakah Anda menemukan sesuatu yang berharga barusan? Banyak orang yang baru memasuki ruang siaran langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Seketika itu juga para mahasiswa Universitas Songhai mulai menjelaskan kepada mereka. Kalian terlambat, acaranya tadi terlalu seru, bahkan lebih seru daripada gabungan episode-episode sebelumnya. Benar sekali, saya merinding hanya melihatnya, saya tidak menyangka ada orang yang mau menghabiskan 600 juta yuan untuk batu mentah. Dan batu mentah semahal itu, Ye Feng benar-benar meletakkannya di pintu, apa dia tidak takut kehilangannya? Ya, Senior Zhang hampir menjatuhkannya saat dia datang tadi, kalau benar-benar rusak, dia tidak akan mampu membelinya bahkan jika dia bangkrut. Kurasa yang paling seru adalah sertifikat kepemilikan properti yang kami temukan di gudang tadi, saking takutnya, aku hampir mengompol. Ya, saya sudah sangat terkejut ketika pertama kali melihat akta kepemilikan rumah nomor 1, lalu,
mereka menemukan laci penuh dengan akta kepemilikan, dan mata saya hampir melotot. Kemudian, mereka menemukan sekotak sertifikat kepemilikan properti dan saya hampir mati di tempat. Inilah perbedaan antara kami dan orang kaya. Bagi kami mungkin harus bekerja keras seumur hidup untuk mendapatkan sertifikat properti. Namun, bagi Ye Feng, sertifikat kepemilikan properti itu seperti kertas bekas, dia malah membuangnya di gudang. Aku berbeda dari kalian, menurutku Sun Wenyu dan timnya yang paling seru. Awalnya, mereka meremehkan Ye Feng, tapi aku tidak menyangka tamparan di wajah akan datang secepat itu. Mereka malah meminta maaf padanya secara kolektif. Hahaha. Itu namanya menuai apa yang mereka tabur. Sebelum masalah ini selesai, mereka menuduh Ye Feng melakukan penipuan. Meminta maaf saja sudah membuat mereka lolos begitu saja. Menurutmu, Ye Feng punya latar belakang seperti apa, mampu membuat sekelompok orang kaya baru generasi kedua itu meminta maaf di depan umum? Aku khawatir latar belakangnya tidak kecil. Tentu saja, bagaimana mungkin seseorang yang memiliki properti senilai miliaran dolar memiliki latar belakang yang kecil? Melihat para mahasiswa Universitas Songhai mengobrol dengan gembira di ruang siaran langsung, orang-orang yang datang kemudian semuanya tercengang. Apa yang mereka bicarakan? Batu mentah apa yang senilai 600 juta yuan? Kotak sertifikat hak milik apa? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Saya juga tidak mengerti, di mana batu mentah senilai 600 juta itu. Bukankah ini terlalu konyol? Bisakah akta kepemilikan digambarkan dengan laci atau kotak? Permintaan maaf apa? Siapa yang meminta maaf? Mengapa mereka meminta maaf? Apa kesalahan mereka? Aku baru saja pergi berbelanja dengan pacarku. Kalau aku tahu acaranya akan seseru ini, aku pasti tidak akan pergi. Apakah ada tayangan ulang acaranya? Apa yang terjadi selanjutnya? Semakin intens diskusi antara orang-orang yang pertama kali memasuki ruang siaran langsung, semakin penasaran pula orang-orang yang masuk kemudian. Berkat jalinan keduanya, popularitas ruang siaran langsung meningkat pesat. Pada saat ini, kelompok Jiangling dari Universitas Songhai telah meninggalkan ruang utilitas dan mulai mencari. Namun, mereka kecewa. Setelah itu, mereka menggeledah beberapa ruangan lagi tetapi tidak menemukan sesuatu yang berharga. Acara mulai memasuki tahap yang membosankan. Seharusnya tidak ada barang berharga di lantai pertama, kan? Apa perlu dilanjutkan pencariannya? Ya, Ye Feng tidak punya bank, sudah cukup menakutkan dia punya aset miliaran dolar. Bagian serunya sudah berakhir, kurasa semua orang bisa pulang sekarang. Karena tidak ada titik ledakan baru yang ditemukan dalam acara tersebut untuk waktu yang lama, banyak orang kehilangan kesabaran dan meninggalkan ruang siaran langsung. Popularitas ruang siaran langsung dengan cepat turun dari puncaknya 25.000 menjadi sekitar 20.000. Siapa orang yang paling cemas dalam tim program? Itu pasti Mao Qianqian. Dia, Zhou Qiming, dan Wang Qiuyu diundang ke acara itu sebagai tamu istimewa untuk membantu pengamat Zhang Chunhong mencari petunjuk tersembunyi. Begitu mereka memasuki pintu hari ini, Wang Qiuyu membantu mengidentifikasi batu giok mentah. Zhou Qiming juga membantu menemukan sertifikat kepemilikan properti. Keduanya tampil baik hari ini. Akan tetapi, bukan saja dia tidak menemukan apa-apa, dia malah mengingkari perkataannya dan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang karena dia membantu gurunya mencoba membeli batu giok mentah. Jika dia tidak menemukan petunjuk apapun hari ini, dia akan sangat malu menghadapi penggemarnya. Akan tetapi, semakin cemas Mao Qianqian, semakin banyak hal tidak berjalan sesuai keinginannya. Sekelompok orang telah hampir menggeledah seluruh lantai pertama Zhongtian Lakeview Villa nomor 1, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Tak lama kemudian, yang tersisa hanyalah kamar pengasuh di sudut itu. Mao Qianqian benar-benar putus asa. Dia bahkan tidak menemukan apapun di ruangan lain di lantai pertama, apalagi kamar pengasuh. Lagi pula, siapakah yang akan menaruh benda semahal itu di kamar pengasuh? Tampaknya dia akan kehilangan muka hari ini. Ini dapat dikatakan sebagai penampilan terburuknya sejak ia bergabung dalam acara tersebut. Saat dia memikirkan hal ini, dia dengan lesu mendorong pintu kamar pengasuh di Zhongtian Lakeview Villa nomor 1. Bab 184 bukankah ini terlalu menggelikan? Juru kamera mengikuti di belakang Mao Qianqian dan memasuki kamar pengasuh di Zhongtian Lakeview Villa nomor 1. Luas kamar pengasuh itu tidak besar, hanya belasan meter persegi. Namun, dekorasinya juga sangat mewah. Tempat tidur, sofa, lemari pakaian, meja tulis, semuanya tersedia, dan pengerjaannya sangat indah. Tanda seru. Di ruang siaran langsung, banyak orang tiba-tiba merasa masam. Apakah ini kamar pengasuh di Zhongtian Lakeview Villa nomor 1, rasanya jauh lebih baik daripada rumah kami. Kak Ye Feng, apakah kamu masih butuh pengasuh di rumahmu? Kamu tidak perlu membayar, cukup urus akomodasinya saja. Yang di atas, berhentilah bermimpi, kalaupun Ye Feng ingin mencari pengasuh, dia pasti akan mencari pengasuh yang hebat, kamu bisa mencuci pakaian, kamu bisa memasak, kamu bisa membersihkan rumah. Aku bisa membantu saudara Ye Feng menghangatkan tempat tidurnya.
Itu bukan pengasuh, itu pembantu rumah tangga. Untuk bisa tinggal di rumah mewah seperti itu, seorang pembantu adalah seorang pembantu. Tepat ketika semua orang di ruang siaran langsung mengejek orang itu. Di Zongtian Lakeview Villa nomor 1, orang-orang dari Jiangling Group telah menggeledah seluruh ruang pengasuh. Namun, mereka sangat kecewa. Laci meja, lemari pakaian, dan meja tempat tidur semuanya kosong. Keajaiban yang terjadi di ruang utilitas sudah tidak ada lagi. Zhang Chunhong merasa seharusnya tidak ada lagi penemuan. Sudah waktunya untuk mengakhiri siaran langsung hari ini. Ia segera berjalan ke arah kamera. Para siswa yang terhormat, siaran langsung kita hari ini akan segera berakhir. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, dia mendengar Mao Qianqian berseru, "Tunggu sebentar." Zhang Chunhong buru-buru menghentikan kalimatnya dan berbalik. "Ada apa?" Kamera langsung diarahkan ke Mao Qianqian. "Kudengar dari Baitian bahwa Ye Feng tidak menyewa pengasuh. Logikanya, rumah ini seharusnya kosong. Namun, sepertinya ada tanda-tanda aktivitas manusia di sini, dan rumah ini baru saja ditinggalkan di sini belum lama ini." Mao Qianqian menunjuk jejak kaki dangkal di tanah dan mulai menganalisis. "Seharusnya itu yang kita injak tadi, kan?" Zhang Chunhong mengira ia telah menemukan sesuatu yang hebat, tetapi ternyata itu hanya beberapa jejak kaki. Tampaknya senior Mao sedikit cemas karena penampilannya tidak baik hari ini. "Tidak, jejak kaki ini tidak cocok dengan jejak kaki kita. Kemungkinan besar Ye Feng meninggalkannya," kata Mao Qianqian sambil mengikuti jejak kaki itu. Dengan cepat dia tiba di samping tempat tidur. Namun, tempat tidurnya kosong, bahkan selimut pun tidak ada. Karena tidak ada apapun di tempat tidur, hanya ada satu kemungkinan. Mao Qianqian segera berbaring di tanah tanpa peduli dengan bayangannya dan melihat ke bawah tempat tidur. Lalu, dia menemukan kotak sepatu. Dia langsung kegirangan dan buru-buru mengeluarkan kotak sepatu itu. "Wah, kamu benar-benar menemukan sesuatu." Zhang Chunhong sedikit terkejut melihat ini. Mao Qianqian membuka kotak sepatu itu dengan gugup. Lalu, dia melihat tas dokumen lama di dalamnya. Berkasnya kusut dan ada noda minyak kotor di atasnya. Kelihatannya tidak ada sesuatu yang berharga yang disimpan di sana. Zhang Chunhong terbatuk canggung. "Senior Mao, kurasa tidak ada barang berharga di dalamnya. Tidak perlu dibuka, kan?" Namun, Mao Qianqian menolak menyerah. "Karena aku sudah mengeluarkannya, ayo kita buka dan lihat." Sambil berkata demikian, dia membuka berkas itu. "Hahaha, Senior Mao, apa kau tidak sedikit paranoid, apa saja isi tas dokumen rusak itu?" "Saya mengerti, lagi pula, Senior Mao tidak menemukan apapun hari ini, dia pasti agak kesal." Senior Mao tidak tampil baik hari ini, dibandingkan episode sebelumnya, dia seperti orang yang tidak terlihat. Bukan hanya performanya buruk, dia bahkan kehilangan sedikit muka. Sebelumnya, Senior Mao bersumpah tidak akan membiarkan siapapun membeli batu giok itu, tapi kemudian dia menamparkan wajahnya dan mulai menawar. Senior Mao sebenarnya ingin berkata, "Air giok terlalu dalam, kalian tidak bisa menguasainya, biarkan aku yang menguasainya." Dongeng Tiongkok tentang Mao dan teman-teman si bodoh. Kita semua bodoh. Kita dibuat tercengang oleh Mao Senior. Puff, hahaha, orang di atas terlalu jahat, kurasa Senior Mao bukan orang seperti itu. Tepat saat ruang siaran langsung ramai dengan diskusi. Mao Qianqian telah mengeluarkan barang itu dari tas dokumen. Itu adalah setumpuk kertas A4 yang tebal. Saat dia melihat kata-kata di sampulnya, matanya terbelalak. Perjanjian pengalihan saham Yuan Fang Wenchuang Real Estate Co., Ltd. Yuan Fang Wenchang Real Estate adalah perusahaan real estate komersial terkenal di kota Zonghai. Sebagai mahasiswa sekolah bisnis Universitas Zonghai, dia tentu pernah mendengarnya. Dia tidak menyangka akan melihat perjanjian pengalihan saham perusahaan ini di rumah Ye Feng. Zhang Chunhong juga langsung tercengang. Benarkah ada penemuan besar? Pada saat ini, kamera didorong jatuh. Ketika semua orang di ruang siaran langsung melihat kata-kata di sampul, mereka sekali lagi gempar. Astaga! Kukira acaranya sudah mau selesai, aku nggak ngangka bakal nemu titik ledakan lagi. Adakah di antara kalian yang pernah mendengar tentang Yuan Fang Wenchuang Real Estate ini, perusahaan ini, apakah sangat kuat? Saya tahu, sekolah bisnis kami bahkan pernah menganalisis dan mensimulasikan studi kasus bisnis perusahaan ini terutama berfokus pada real estate komersial dan sangat kuat. Sial, Ye Feng benar-benar punya saham di perusahaan real estate, di Taipan Real Estate. Orang di atas, jangan terlalu bersemangat dulu, kita masih harus lihat berapa banyak saham yang dia miliki. Kalau sahamnya kecil, berarti dia cuma pemegang saham kecil, bukan orang kaya. Seorang pemegang saham kecil juga sangat mengesankan, saat kami masih khawatir mencari pekerjaan, Ye Feng sudah menjadi bosnya. Bukankah kamu menghina Ye Feng dengan membandingkannya dengan kita? Tepat ketika orang-orang di ruang siaran langsung berdiskusi dengan panas. Mao Qianqian telah membuka perjanjian pengalihan saham.
Sebagai mahasiswa sekolah bisnis Universitas Zhonghai, dia tidak asing dengan dokumen ekuitas semacam itu. Dia mengabaikan istilah lainnya dan langsung ke pokok bahasan. Pihak A kini mengalihkan 60% saham perusahaan patungan tersebut kepada pihak B dengan harga 600 juta yuan. Ketika dia melihat kata-kata ini, anggota Jiangling Group yang hadir dan orang-orang di ruang siaran langsung. Mereka semua tercengang. Bab 185 hanya itu saja yang kamu punya. Sial, itu sebenarnya 60% saham real estate Yuan Fang Wenchang Ltd, ini terlalu menakutkan. Dengan kata lain, Ye Feng sekarang pemilik Yuan Fang Wenchang Real Estate Ltd, ya ampun. Dia baru mahasiswa baru tahun ini, kan, dia sudah punya perusahaan, enggak, jantungku enggak tahan. Saya mahasiswa tahun keempat, 2 hari yang lalu, saya magang di Yuan Fang Wenchang Real Estate, saya tidak menyangka adik muda Ye akan menjadi bos saya. Tanda seru tanda seru. Sudah kuputuskan, Ye Feng akan jadi idolaku mulai sekarang, kalau ada yang berani menjelek-jelekkan dia, aku akan menghajarnya sampai mati. Pengalihan saham Yuan Fang Wenchang Real Estate mengejutkan orang-orang di ruang siaran langsung jauh lebih dari sekadar batu giok mentah dan sertifikat real estate. Hal ini karena sebagian besar siswa tidak mempunyai pengetahuan tentang batu giok mentah. Oleh karena itu, mereka tidak tahu apa yang dimaksud Kaisar Jade Green. Dan sertifikat kepemilikan properti itu juga sangat mengejutkan. Akan tetapi, mereka belum berada pada usia di mana mereka harus khawatir tentang pembelian rumah, jadi mereka tidak merasakannya sedalam itu. Yang benar-benar meyakinkan para mahasiswa ini adalah perjanjian pengalihan saham ini. Setiap mahasiswa memiliki impian untuk memulai bisnis. Oleh karena itu, kekaguman mereka terhadap pemimpin bisnis sangatlah gila. Ye Feng masih mahasiswa baru, tetapi dia sudah memiliki perusahaannya sendiri. Lebih jauh lagi, itu adalah perusahaan real estate bernilai miliaran dolar. Hal ini benar-benar mengejutkan mereka hingga tak terkira. Dalam sekejap, popularitas ruang siaran langsung meningkat lagi, dan jumlah pemirsa daring menembus 25.000. Tepat ketika semua orang mendiskusikan perjanjian pengalihan saham. Di bagian atas ruang siaran langsung, sebuah komentar tiba-tiba muncul. Saya mahasiswa Universitas Keuangan dan Ekonomi Zhonghai, saya dapat memberitahu Anda dengan jujur bahwa transfer saham ini palsu. Begitu komentar ini diposting, komentar itu segera menimbulkan gelombang besar di ruang siaran langsung. Apa hakmu mengatakan itu? Apa kamu punya bukti? Benar, Ye Feng adalah seseorang yang memiliki properti senilai miliaran yuan, kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana mungkin itu palsu? Orang ini mungkin tidak menonton siaran langsung tadi, kan kamu masih belum mengenali kekuatan Ye Feng. Beraninya seorang mahasiswa dari Universitas Keuangan dan Ekonomi Zhonghai datang ke Universitas Zhonghai kita untuk membuat onar, keluar. Apakah Universitas Zhonghai sehebat itu? Kami, dari Universitas Keuangan dan Ekonomi Zhonghai, ingin menunjukkan kebolehan kalian dengan datang menonton siaran langsung kalian. Apakah kami mengundangmu ke sini? Kalau kamu tidak mau melihat, kamu bisa keluar, tidak ada yang memintamu. Tiba-tiba, para mahasiswa Universitas Zhonghai dan Universitas Keuangan dan Ekonomi Zhonghai mulai berdebat satu sama lain. Pada saat ini, orang bijak itu mengunggah beberapa komentar teratas lainnya. Saya tidak menonton siaran langsungnya, tetapi saya tahu bahwa seorang mahasiswa tahun pertama tidak dapat memiliki perusahaan real estate. Mungkin dia memang punya rumah bernilai miliaran dolar, tapi mendirikan perusahaan dan membeli rumah adalah dua konsep yang berbeda, keduanya tidak bisa disamakan. Anda hanya butuh uang untuk membeli rumah, tetapi untuk memulai perusahaan, terutama perusahaan real estate, Anda membutuhkan visi, keberanian, koneksi, kemampuan manajemen, dan kekuatan komprehensif lainnya. Bisakah mahasiswa tahun pertama memiliki kemampuan seperti itu? Saya pikir, selama kamu memiliki kemampuan berpikir logis yang paling sederhana, kamu bisa mengerti. Rangkaian komentar dan analisisnya segera membungkam para mahasiswa Universitas Zhonghai. Bagaimanapun, analisisnya memang masuk akal. Baik itu batu giok mentah atau rumah yang bernilai miliaran dolar, semuanya dapat dibeli dengan uang. Namun, tidak mudah menjadi bos perusahaan real estate dengan nilai pasar lebih dari 1 miliar yuan. Sekalipun Ye Feng seorang jenius bisnis, akan sulit baginya untuk meraih semua ini di usianya yang baru 20 tahun. Melihat para mahasiswa Universitas Zhonghai kehilangan kesabaran, orang-orang dari Universitas Keuangan dan Ekonomi Zhonghai langsung mengejek mereka. Hahaha, kenapa kalian diam saja, bukankah kalian tadi sangat sombong? Kamu bahkan tidak bisa memahami kebenaran sesederhana itu, mahasiswa Universitas Zhonghai biasa saja. Itu hanya efek dari acaranya, tujuannya adalah untuk mempromosikan mahasiswa Universitas Zhonghai, kenapa kalian mengekspos mereka, sulit untuk tidak menghancurkannya. Buang-buang waktuku, kupikir acara ini nyata, aku akan menariknya. Pada saat yang sama, di asrama pria Universitas Keuangan dan Ekonomi Zhonghai, seorang anak laki-laki yang mengenakan kacamata berbingkai emas menyesap kok dengan bangga.
Dialah orang yang baru saja mengunggah komentar teratas. Nama aslinya adalah Wen Qixian, dan ayahnya adalah Wen Tingguang, ketua Zonghai Tycoon Club. Dia direkomendasikan untuk menonton siaran langsung ini oleh teman sekamarnya. Begitu dia memasuki ruang streaming langsung, dia melihat Mao Qianqian mengeluarkan perjanjian pengalihan saham. Kemudian, dia melihat sekelompok mahasiswa Universitas Zonghai membual di bagian komentar. Mereka bahkan membanggakan Ye Feng sebagai Taipan Real Estate. Dia begitu marah hingga dia mengunggah komentar paling atas. Sekarang setelah dia melihat para mahasiswa Universitas Zonghai dibuat terdiam olehnya, dia merasa sangat bangga. Saat itu, seorang anak laki-laki dari asrama yang sama menoleh ke arahnya. Qixian, kamu yang selalu teringat dia saat melihatnya, kan? Sudut mulut Wen Qixian sedikit terangkat. Ya, bagaimana? Kata-kata saudara ini masuk akal, tidak ada yang salah dengan itu, kan? Anak laki-laki itu tertawa canggung. Lagi pula, ini urusan Universitas Zonghai. Kita di sini cuma buat nonton. Nggak perlu cari masalah, kan? Wen Qixian cemberut dengan nada meremehkan. Aku tidak keberatan. Kalau aku tidak melihatnya, aku pasti sudah melepaskannya. Karena aku sudah melihatnya, tentu saja aku tidak bisa berpura-pura buta. Anak laki-laki itu sedikit khawatir. Kurasa Ye Feng ini, karena dia punya properti senilai miliaran yuan, keluarganya pasti sangat berkuasa. Kau tidak perlu menyinggung perasaannya. Wen Qixian mencibir, memangnya kenapa kalau kamu punya latar belakang? Ayahku bos klub Taipan Zonghai. Kalau dia berani berbohong, jangan salahkan aku karena membongkarnya. Melihat bahwa dia tidak dapat membujuknya, anak itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, itu masuk akal. Ayahnya adalah pemilik Zonghai Tycoon Club, Wen Tingguang. Dia adalah generasi kedua yang super kaya. Pihak lain tidak takut, dan dia berusaha membujuknya. Bukankah Kaisar tidak cemas, tetapi Kasim cemas. Bab 186 sertifikat ekuitas itu asli. Pada saat yang sama, di ruang siaran langsung Universitas Zonghai. Sama seperti para mahasiswa Universitas Zonghai yang dibuat terdiam oleh orang-orang dari Universitas Keuangan dan Ekonomi. Sebuah akun dengan ide, Westchu Conqueror, juga mengunggah komentar. Jangan pura-pura tahu, Ye Feng memang pemilik Yuan Fangwenchang Real Estate, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tanda seru tanda seru. Begitu dia berkata demikian, dia langsung diolok-olok oleh para mahasiswa Universitas Keuangan dan Ekonomi. Aduh, masih ada yang mau beresin kekacauan di saat seperti ini, orang-orang Universitas Zonghai memang keras kepala. Benar, kamu harus jujur saat dipukuli, karena penipuanmu sudah terbongkar. Kamu harus mengakuinya dengan jujur, semakin kamu membersihkan dosa-dosamu, semakin buruk akibatnya. Tidak masalah jika kamu melakukan kesalahan, selama kamu memperbaiki kesalahanmu, kamu akan tetap menjadi rekan yang baik, namun, tidak benar jika kamu keras kepala sampai akhir. Kamu bilang kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, jadi kamu pikir kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, kenapa kami harus percaya padamu? Jika kamu berani mempertanggungjawabkan perkataanmu, maka beritahukanlah nama aslimu. Pada saat yang sama, di asrama pria Universitas Zonghai. Ketika Fatichu melihat komentar-komentar dari Universitas Keuangan dan Ekonomi ini, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kemudian, ia mengunggah beberapa komentar utama lainnya. Saya Chu Bawang dari Departemen Teknik Sipil Universitas Zonghai, saya berani bertanggung jawab atas setiap kata yang saya ucapkan. Ketika saya pergi ke konser Xiaqiu bersama Ye Feng, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ye Feng dan Presiden Huang dari Yuan Fangwenchang Real Estate melakukan pengalihan properti. Jika ada kebohongan dalam komentar di atas, saya tidak makan mie instan tanpa bumbu, dan saya hanya makan kulitnya saat membeli roti. Saat dia mengatakan itu, para mahasiswa Universitas Zonghai seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam dan dibangkitkan di tempat. Wow, Chu Bawang mengatakan sesuatu, pasti benar. Siapa Chu Bawang? Nama ini benar-benar mendominasi. Penakluk Agung Chu adalah Chu Gendut, dia dulu satu asrama dengan Ye Feng, dan mereka sangat dekat. Jadi, dia Fatichu, dia antek nomor satu Ye Feng, kata-katanya pasti cukup bisa diandalkan. Kalian dari Universitas Keuangan dan Ekonomi, buka mata anjing kalian dan lihat, siapa yang punya otak. Dalam menghadapi serangan balik dari mahasiswa Universitas Zonghai, mahasiswa Universitas Keuangan dan Ekonomi tidak mundur. Cek, tidak ada bukti, dia bisa bilang apa saja, kenapa dia tidak bilang kalau Ye Feng orang penting di AS? Benar sekali, kalau kamu punya nyali, tunjukkan buktinya, tanpa bukti, semuanya cuma omong kosong. Kalian semua bilang Chu Bawang antek Ye Feng, apa kata-katanya penting? Kebajikan terbesar seekor anjing adalah kesetiaan, ketika mereka melihat tuannya dalam kesulitan, tentu saja mereka akan melindungi tuannya. Hahaha, komentator di atas, kata-katamu agak sarkastis. Villa Pemandangan Danau Zongtian nomor 1. Orang-orang dari Jiangling Group juga memperhatikan perdebatan di komentar peluru.
Namun, semua orang juga agak bingung. Lagi pula, mereka tidak bisa begitu saja maju dan bertarung dengan orang-orang dari Universitas Keuangan dan Ekonomi, bukan? Pada saat ini, Shen Baitian, yang berdiri di samping, berjalan ke arah kamera. Saya juga bisa menjadi saksi. Saya juga ada di sana hari itu. Ye Feng memang menandatangani perjanjian pengalihan saham dengan Presiden Huang. Kata-katanya memberi semangat baru bagi para mahasiswa Universitas Songhai. Jika bahkan kampus Belesen mengatakannya, itu pasti benar. Benar, Shen Baitian adalah pacar Ye Feng, kata-katanya sangat berbobot. Bajingan dari Universitas Keuangan dan Ekonomi, pacar aslinya sudah membuktikannya, apalagi yang bisa kau katakan. Mereka hanya tahu berpura-pura buta, hahaha. Universitas Keuangan dan Ekonomi, asrama pria. Ketika Wen Qixian melihat pernyataan arogan para mahasiswa Universitas Songhai, amarahnya kembali berkobar. Dia segera mengunggah komentar utama lainnya. Apa gunanya mereka membuktikannya, yang satu antek Ye Feng, dan yang satunya pacarnya, bahkan di pengadilan, kata-kata mereka tidak akan valid. Para mahasiswa Universitas Keuangan dan Ekonomi menemukan kembali tulang punggungnya dan mulai melawan. Ya, bagaimana kesaksian mereka bisa dihitung, mereka pasti akan berpihak pada Ye Feng. Benar sekali, apakah kamu ingin membawa keluar orang tua, saudara laki-laki dan saudara perempuan Ye Feng? Saya benar-benar belajar sesuatu yang baru, kemampuan Universitas Songhai untuk membuat keributan sungguh luar biasa. Untungnya, saya tidak mendaftar ke Universitas Songhai saat itu, kalau tidak, saya pasti sudah jadi otak C sekarang. Hahaha. Tepat ketika para mahasiswa Universitas Keuangan dan Ekonomi mulai mengejek mereka. Komentar lain muncul di bagian atas ruang siaran langsung. Saya Jiaoyan, mentor dari Sekolah Bisnis Universitas Songhai, saya baru saja menelepon Presiden Huang dari Yuan Fangwon-Chuang Real Estate dan beliau mengakui bahwa Ye Feng membeli 60% saham Yuan Fangwon-Chuang Real Estate. Begitu dia mengatakan ini, para mahasiswa dari Universitas Keuangan dan Ekonomi segera berhenti berbicara. Jika itu adalah kata-kata Fatih Chu dan Shen Baitian, mereka pasti masih ragu. Tidak seorang pun berani mengatakan apapun lagi tentang perkataan Jiaoyan. Jiaoyan tidak hanya seorang pengajar di Universitas Songhai, tetapi juga seorang profesor ekonomi terkenal di negara tersebut. Dia pernah memberikan kuliah di Universitas Keuangan dan Ekonomi sebelumnya. Banyak orang di ruang siaran langsung dapat dianggap sebagai murid Jiaoyan. Dia adalah seorang profesor yang hebat, jadi dia pasti tidak akan mengambil risiko kehilangan reputasinya untuk memberikan kesaksian palsu atas nama seorang mahasiswa. Dengan dukungan Jiaoyan, para mahasiswa Universitas Songhai segera mengejar kemenangan mereka. Hahaha, anjing-anjing dari Universitas Keuangan dan Ekonomi, kenapa kalian tidak menggonggong, bukankah mereka semua berteriak dengan sangat keras tadi? Profesor Jiaoyan saja sudah bilang begitu, apalagi yang bisa kamu katakan, jangan bilang kamu masih mempertanyakan Profesor Jiaoyan. Anda bilang Universitas Songhai membuat otak C, saya pikir Universitas Keuangan dan Ekonomi Anda adalah pabrik otaknya, dan semuanya diproduksi massal. Kalian cuma pecundang, kalian nggak bisa masuk Universitas Songhai cuma karena nggak bisa, kalian bahkan bilang kalian beruntung nggak ikut, apa kalian bisa ikut kalau mau? Lalu bagaimana dengan orang bijak itu, mau jalan-jalan, kurasa kamu harus ganti namamu saja supaya terlihat bodoh. Dia masih punya muka untuk diekspos, mungkin mukanya bengkak sekarang, haha. Bab 187 seluruh penonton terkesiap. Di sisi lain, di asrama pria Universitas Keuangan dan Ekonomi. Ketika Wen Qixian melihat komentar teratas yang diposting oleh Profesor Jiaoyan, dia sedikit kesal. Dia merasa bahwa Profesor Jiaoyan hanya bias. Ia mengatakan bahwa ia telah bertanya kepada Presiden Huang dari Yuan Fangwon-Chuang Real Estate, dan Presiden Huang merasa bahwa ia berbohong. Tanda seru. Bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 20 tahun menjadi bos perusahaan real estate? Saat memikirkan ini, Wen Qixian hendak memposting komentar utama lainnya untuk mempertanyakan Profesor Jiaoyan. Teman sekamarnya melihat hal itu dan bergegas datang untuk menghentikannya. Qixian, tenanglah. Ini Jiaoyan. Dia profesor ekonomi ternama di negeri ini. Kau tak boleh menyinggung perasaannya. Wen Qixian kesal. Meskipun dia seorang profesor, dia tidak mungkin bias, kan? Teman sekamarnya mencoba membujuknya. Dia mungkin berusaha menyelamatkan muka Universitas Songhai. Kudengar kepala sekolah kita punya hubungan baik dengannya. Kamu masih mau lulus? Mendengar pengingat dari teman sekamarnya, Wen Qixian perlahan-lahan menjadi tenang. Koneksi Jiaoyan luas. Memang tidak perlu baginya untuk menyinggung perasaannya demi pembenaran. Setelah itu, dia akan menahan amarahnya untuk sementara waktu. Teruskan menonton. Di kamar pengasuh di Zhongtian Lakeview Villa nomor 1, Mao Qianqian melihat instrukturnya secara langsung masuk ke arena. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi gembira. Dia akhirnya berhasil menyelamatkan mukanya sebelum acara hari ini berakhir.
Kontrak pengalihan Yuan Fang Wenchuang Real Estate telah menimbulkan sensasi di kalangan mahasiswa. Kontrak ini telah melampaui Emperor Jade Green dan sertifikat real estate sebelumnya. Adapun Zhang Chunhong, yang berdiri di samping, dia tahu bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri pertunjukan ketika dia melihat pertunjukan telah mencapai klimaksnya. Aku benar-benar tidak menyangka murid Ye Feng sudah jadi bos di usia semuda itu. Lalu apa hak kita untuk tidak bekerja keras? Baiklah, sekian untuk acara hari ini. Semoga semuanya. Tepat saat dia hendak menyelesaikan kalimatnya, Mao Qianqian, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba menyela. Tunggu sebentar. Sepertinya aku melihat kotak sepatu lain di dalamnya tadi. Tapi agak jauh, jadi aku tidak bisa mengeluarkannya. Zhang Chunhong terkejut. Ada kotak sepatu di bawah tempat tidur. Videografer bereaksi cepat dan segera mengarahkan kamera ke bagian bawah tempat tidur di kamar pengasuh. Lalu, mereka melihat memang ada kotak sepatu di bawah tempat tidur. Diskusi di ruang siaran langsung dimulai lagi. Sial, belum selesai, kenapa masih ada lagi? Saya kira kotak sepatu ini kosong. Aku juga berpikir begitu, memiliki satu perjanjian pengalihan saham saja sudah cukup menakutkan, tidak mungkin ada lagi, kan, saat ini, kita terlalu gugup. Ini terutama karena Ye Feng memberi kita terlalu banyak kejutan hari ini, semua orang secara tidak sadar merasa akan ada lebih banyak kejutan di rumahnya, haha. Ini nggak bisa disebut kejutan, kan, ini udah bikin kaget banget, oke. Adapun staf program di Zhongtian Lakeview Villa nomor 1, mereka juga merasa tidak akan ada lagi kejutan di dalam kotak sepatu. Akan tetapi, karena mereka sudah menemukannya, mereka hanya bisa membukanya dan melihatnya. Di sini, Zhou Qiming dianggap relatif kurus dan lemah. Ia merasa agak merepotkan orang lain, jadi ia segera merangkak ke bawah tempat tidur dan mengeluarkan kotak sepatu. Saat dia memegangnya, dia merasa kotak sepatu itu berat dan sepertinya ada banyak barang di dalamnya. Hal ini langsung membuatnya terkejut. Tidak akan ada yang mengejutkan, bukan? Zhang Chunhong melihat ekspresinya dan buru-buru bertanya, Zhou Qiming, ada apa? Zhou Qiming menepuk-nepuk debu di kotak sepatu itu. Kotak sepatu ini agak berat. Aku penasaran apa isinya. Mendengar itu, Mao Qianqian bergegas mengambil kotak itu. Memang sangat berat. Hal ini langsung membuatnya sangat gembira. Mungkinkah Ye Feng akan memberinya kejutan lain? Zhang Chunhong juga sangat penasaran dan segera menyerahkan mikrofon kepada Mao Qianqian. Senior Mao, menurutmu apa isi kotak itu? Mao Qianqian agak ragu. Kurasa, pasti ada sesuatu yang berharga di dalamnya, kan? Zhang Chunhong kemudian menyerahkan mikrofon kepada Zhou Qiming, yang berada di sampingnya. Mahasiswa Zhou, bagaimana menurutmu? Zhou Qiming menyentuh hidungnya. Kotaknya banyak sekali debunya. Pasti sudah lama ditinggal di sana. Mungkin cuma barang biasa. Wang Qiuyu mengangguk setuju. Ye Feng sudah memberi kita banyak kejutan hari ini. Kurasa kita tidak perlu berharap terlalu banyak. Setelah mendengarkan analisis ketiganya, ruang siaran langsung mulai terjadi diskusi hangat. Saya menduga itu mungkin sepasang sepatu atau sesuatu yang lain, lagi pula, tidak mungkin ada kontrak pengalihan saham atau semacamnya. Benar sekali, kok bisa ada begitu banyak dokumen transfer saham, apa kamu benar-benar berpikir Ye Feng mengelola bank? Jika ada perjanjian pengalihan saham di sana, saya akan memakan mahasiswa Universitas Keuangan dan Ekonomi dalam siaran langsung. Cukup. Orang di atas, apakah Universitas Keuangan dan Ekonomi kita menyinggung Anda? Sial, Universitas Keuangan dan Ekonomi masih berani muncul, merangkaklah, kakek ini. Keluar, Universitas Keuangan dan Ekonomi. Universitas Zonghai itu bodoh. Melihat perang kata-kata lain akan terjadi di siaran langsung, Zhang Chunhong buru-buru langsung ke intinya. Karena semua orang penasaran, mari kita minta senior Mao untuk mengungkapkan jawabannya langsung kepada kita. Kamera langsung diarahkan ke Mao Qianqian. Mao Qianqian juga sedikit gugup. Dia menaruh kotak sepatu itu di atas meja. Dia menarik napas dalam-dalam. Lalu, dia perlahan membukanya. Kamera segera menyorot tindakan Mao Qianqian, atau lebih tepatnya, kotak sepatu. Kemudian, adegan di dalam kotak itu disajikan kepada semua orang. Ada setumpuk dokumen tebal di dalam kotak sepatu. Di bagian atasnya, ada beberapa kata besar yang ditulis dengan warna hitam dan putih. Perjanjian pengalihan saham perusahaan real estate Lingyun. Semua orang di studio terkesiap. Itu benar-benar perjanjian pengalihan saham. Dia tidak akan menyerah sampai mereka terkena serangan jantung. Bab 188 lelucon terlucu tahun ini. Ada gelombang besar lainnya di ruang siaran langsung. Ya ampun, ini perjanjian pengalihan saham lagi, apa perlu seseram ini? Pernahkah Anda mendengar tentang Lingyun Real Estate, apakah perusahaan ini sangat kuat? Kamu bahkan tidak tahu tentang Lingyun Real Estate, itu perusahaan real estate yang sangat terkenal. Aku pergi ke pusat perbelanjaan Taiguo 2 hari yang lalu dan bahkan melihat iklan mereka. Tanda seru, tanda seru.
Bagaimana perbandingannya dengan real estate Yuan Fang Wenchuang? Yuan Fang Wenchuang Real Estate terutama bergerak di bidang properti komersial, sementara Ling Yun Real Estate lebih condong ke perumahan sipil. Keduanya adalah perusahaan yang sangat kuat. Aku benar-benar yakin dengan Ye Feng, aku benar-benar yakin, pantas saja dia bisa punya dua wanita di kiri dan kanannya, dia sudah jadi bos dua perusahaan real estate. Rasanya aku mau muntah darah setelah menonton acara ini benar-benar menyebalkan. Pada saat yang sama, di asrama guru Universitas Songhai, kulit kepala Jiaoyan mati rasa saat dia melihat perjanjian pengalihan saham di layar. Dia pernah mendengar nama Ye Feng sebelumnya. Dia mendengar lebih banyak tentangnya. Namun, program hari ini juga memberinya pemahaman yang jelas tentang siswa ini. Kaisar Jade Green telah mengejutkannya. Dan sertifikat kepemilikan properti yang datang kemudian membuatnya semakin tercengang. Ketika dia melihat dua dokumen pengalihan saham, dia tidak bisa lagi duduk diam. Ada setumpuk dokumen tebal di bawah perjanjian pengalihan saham Ling Yun Real Estate. Hal ini membuatnya sangat penasaran. Dia baru saja hendak mengeposkan komentar teratas, mendesak Mao Qianqian dan yang lainnya untuk segera melihat apa lagi yang ada di bawahnya. Akan tetapi, dia masih terlalu lambat. Seseorang telah memposting komentar teratas. Saya Pang Guangnian, lihat saja perusahaan lain di bawah ini. Begitu komentar ini diposting, ruang siaran langsung kembali heboh. Aku pergi, ternyata itu Dekan Pang Guangnian, aku tidak bermimpi, kan? Dekan Pang Guangnian selalu sulit dipahami, saya tidak menyangka dia menonton siaran langsung Universitas Songhai kita. Ya Tuhan, aku akan menyembah Dewa Agung dari dekat dan berdoa agar aku tidak gagal tahun ini. Din Pang, aku mencintaimu. Ketika mereka melihat Pang Guangnian muncul, semua orang di ruang siaran langsung tidak bisa tetap tenang. Pang Guangnian adalah dekan sekolah bisnis Universitas Songhai. Dia adalah otoritas di bidang administrasi bisnis di negara tersebut. Banyak dari 500 perusahaan teratas dunia bersaing untuk mempekerjakannya sebagai konsultan bisnis. Mereka tidak menyangka dia akan muncul di ruang siaran langsung Universitas Songhai. Saat Jiaoyan melihat tanda pengenal itu, dia tertegun sejenak. Di sisi lain, di kamar pengasuh di Zongtian Lakeview Villa nomor 1, acara tersebut disiarkan secara langsung. Ketika Zhang Chunhong, Mao Qianqian, dan yang lainnya melihat Dekan Pang muncul, mereka juga sangat terkejut. Akan tetapi, meskipun mereka terkejut, mereka tidak melupakan topik utamanya. Aku tak menyangka Ye Feng punya saham di Ling Yun Real Estate. Ini sungguh mengejutkan. Kalau begitu, mari kita suruh senior Mao melihat apa yang ada di sana. Zhang Chunhong menahan keterkejutan di hatinya dan meneruskan perintahnya. Mao Qianqian juga sudah tenang. Dia menundukkan kepalanya dan mulai membaca dokumen-dokumen itu. Kamera sedang merekam wajahnya. Kemudian, semua orang di ruang siaran langsung melihatnya dengan jelas. Ekspresinya berubah dari kaget menjadi ngeri, menjadi takut, dan akhirnya, menjadi mati rasa. Rangkaian perubahan ekspresi ini jelas bukan akting. Orang-orang di ruang siaran langsung menahan napas, menunggu dia memeriksa hasilnya. Untuk beberapa saat, ruang siaran langsung hening. Tidak seorang pun mengirim komentar. Adapun Mao Qianqian, setelah selesai membaca dokumen, dia perlahan mengangkat kepalanya. Setelah sekian lama, dia menyeka keringat di dahinya dan menghela napas dalam-dalam. Aku tidak tahan lagi, biarkan aku istirahat. Zhang Chunhong buru-buru bertanya, Senior Mao, apa sebenarnya yang kamu lihat? Mao Qianqian berusaha sekuat tenaga menenangkan diri. Kalau begitu, aku akan mengumumkan apa yang kulihat tadi. Saya harap semua orang telah menyiapkan stimulan jantung yang bekerja cepat dan mendengarkan dengan saksama. Mendengar kata-katanya yang sedikit menggoda, suasana di ruang siaran langsung menjadi sedikit rileks. Semua orang menantikan hasilnya. Pada saat itu, Mao Qianqian perlahan mengangkat sebuah dokumen dan mengumumkan nama dokumen tersebut. Perjanjian pengalihan saham Songhai Hot Springs Resort. Perjanjian pengalihan saham Nanfeng Entertainment Co., Ltd. Perjanjian pengalihan saham Gedung Silver Brilliance. Perjanjian pengalihan saham Hotel Tianhe. Perjanjian pengalihan saham cabang Songhai dari Pusat Perbelanjaan Taegu. Setiap kali dia mengumumkan sebuah nama, seolah-olah dia telah menjatuhkan bom di ruang siaran langsung. Seluruh ruang siaran langsung mendidih. Ya ampun, aku tak bisa berkata-kata untuk menggambarkan perasaanku saat ini, sepertinya aku benar-benar butuh pil penyelamat hati. Songhai Hot Springs Resort juga milik Ye Feng, aku bahkan pergi bersama orang tuaku minggu lalu, aku tidak percaya. Gedung Silver Brilliance juga milik Ye Feng, itu salah satu landmark kota Songhai kita, banyak perusahaan keren di sana. Ya ampun, Hotel Tianhe itu miliknya, hotel bintang 5, harganya pasti beberapa ribu per malam, kan? Bahkan cabang Songhai dari Pusat Perbelanjaan Taegu adalah miliknya, apa harus seseru ini, hatiku sudah tak tahan lagi. Semua orang yang menonton siaran langsung itu terkejut dengan dokumen pengalihan saham. Pada akhirnya, mereka bahkan mulai merasa mati rasa.
Kadang-kadang, seseorang akan terbiasa setelah dipukul berkali-kali. Banyak guru, termasuk Pang Guangnian dan Jiao Yan, juga terkejut hingga tak bisa berkata-kata oleh pemuda ini. Ini mungkin adalah siswa paling mengesankan yang pernah mereka lihat. Tidak ada yang lain. Dia baru saja menjadi mahasiswa baru, tetapi dia sudah memiliki prestasi yang tidak mungkin dicapai orang lain sepanjang hidupnya. Sangat baik, tidak bisa lagi digunakan untuk menggambarkan hal ini. Dia begitu menonjol sehingga hal itu diputarbalikkan. Tepat saat semua orang masih dalam keadaan terkejut. Mao Qianqian juga telah mengumumkan perjanjian transfer saham final. Perjanjian pengalihan saham Songhai Tycoon Club. Namun, setelah perjanjian pengalihan saham diumumkan, sebelum orang-orang di ruang siaran langsung bisa terkejut lagi, komentar utama tiba-tiba muncul di bagian atas ruang siaran langsung. Hahaha, Songhai Tycoon Club, kayaknya ini lelucon terlucu yang pernah kudengar tahun ini. Ide yang mengunggah komentar ini adalah, melihat bakat yang layak untuk teman yang layak. Bab 189 bukankah ini sama saja dengan memukul moncong senjata? Kini, banyak mahasiswa Universitas Songhai yang menyaksikan siaran langsung episode, Penghargaan Mahasiswa Aneh, ini telah menjadi penggemar Ye Feng. Banyak dari mereka bahkan menganggap Ye Feng sebagai idola mereka. Pada saat ini, melihat bakat yang layak untuk teman yang layak, telah menjadi sarkastis lagi, banyak mahasiswa Universitas Songhai melancarkan serangan balik. Anjing-anjing Universitas Keuangan dan Ekonomi, merangkaklah ke arahku, jangan jadi pengganggu di sini. Orang ini masih punya muka untuk muncul, kamu sudah lupa bagaimana kamu ditampar Profesor Jiao Yan. Lelucon terlucu yang pernah kamu dengar, kamu pikir kamu siapa, menurutku kamu lucu. Apakah ini standar mahasiswa Universitas Keuangan dan Ekonomi? Ini benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu mempertanyakan Ye Feng? Universitas Keuangan dan Ekonomi, asrama pria. Ketika Wen Qixian melihat para mahasiswa Universitas Songhai menyerangnya, sudut mulutnya langsung melengkung membentuk seringai. Dia segera mengunggah komentar utama lainnya. Apa hak saya Wen Qixian, putra Wen Tingguang, pemilik Songhai Tycoon Club, apakah menurut Anda saya berhak menanyai Anda? Saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab bahwa Songhai Tycoon Club bukanlah milik Ye Feng. Lagi pula, karena perjanjian pengalihan saham Songhai Tycoon Club ini palsu, saham perusahaannya pun palsu, lalu, bisakah saya menduga bahwa dokumen pengalihan saham Ye Feng lainnya juga palsu? Begitu komentarnya keluar, para mahasiswa Universitas Songhai segera menutup siaran langsung, Bizarre Student Awards. Apakah bos klub Taipan Songhai bernama Wen Tingguang, bukankah Ye Feng? Itu tidak mungkin, perjanjian pengalihan sahamnya tertulis jelas di sana, bagaimana mungkin itu palsu? Tetapi jika dia benar-benar putra bos Songhai Tycoon Club, sulit dikatakan. Pada saat ini, para mahasiswa Universitas Keuangan dan Ekonomi akhirnya menemukan kesempatan untuk melawan. Hahaha, setelah semua ini, kotak dokumen transfer saham ini semuanya palsu. Sudah kuduga, bagaimana mungkin seorang mahasiswa baru bisa mendapatkan begitu banyak surat keterangan transfer saham. Ini namanya hantu palsu ketemu hantu asli, kan kayaknya Ye Feng gak ngangka bakal ketemu putra bos Songhai Tycoon Club. Apa maksudnya menamparkan wajah dengan kecepatan cahaya, kurasa wajah Ye Feng akan ditampar sampai bengkak. Ini adalah mahasiswa Universitas Songhai, mereka semua mengandalkan kecurangan dan penipuan. Di mana anjing-anjing dari Universitas Songhai, kenapa kalian tidak menggonggong, teruslah berteriak. Tiba-tiba, mahasiswa Universitas Keuangan dan Ekonomi kembali menguasai keadaan. Para mahasiswa Universitas Songhai terdiam. Lagi pula, putra bos Songhai Tycoon Club telah membantahnya secara langsung. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Namun saat ini, Dekan Pang Guangnian mengunggah komentar utama lainnya. Mahasiswa Wen, apakah ada kesalahpahaman? Saya rasa dokumen pengalihan saham ini tidak palsu. Ketika Wen Qixian melihat komentar ini, dia langsung membalas. Din Pang, saya sangat menghormati Anda, tapi saya harus mengatakan yang sebenarnya. Saya belum pernah mendengar ayah saya mengatakan apapun tentang akuisisi klub. Jelas sekali Ye Feng mengarang semuanya, jadi tolong tangani masalah ini dengan serius. Jika Ye Feng benar-benar memalsukan perjanjian pengalihan saham untuk menipu semua orang, saya pasti akan melaporkannya ke sekolah, tapi saya juga berharap Anda bisa mengonfirmasinya lagi dan memperjelas semuanya. Tidak masalah, saya akan menelepon ayah saya untuk mengonfirmasinya sekarang, lalu saya akan mengumumkannya kepada publik. Setelah Wen Qixian memposting komentar ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya. Telepon berdering beberapa kali sebelum diangkat. Suara Wen Tingguang yang agak lelah terdengar dari seberang. Xiao Xian, ada apa? Wen Qixian langsung ke intinya. Ayah, aku ingin bertanya sesuatu. Apa ayah kenal seseorang bernama Ye Feng? Suara Wen Tingguang terdengar terkejut. Kenapa kau bertanya begitu? Wen Qixian segera menceritakan kembali apa yang terjadi di ruang siaran langsung.
Memalsukan transfer saham perusahaan lain itu sah-sah saja, tapi beraninya dia memalsukan transfer saham klub Taipan Songhai kita. Bukankah dia cuma main-main? Setelah dia selesai berbicara, pihak lainnya langsung terdiam. Ayah, apakah ayah masih di sana? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, raungan marah Wen Tingguang terdengar. Bajingan kecil, kau benar-benar menyinggung Tuan Ye. Apa kau mencoba membunuh seluruh keluarga kita? Wen Qixian mendengar raungan ayahnya dan tiba-tiba tertegun. Ayah, apa yang terjadi? Mungkinkah Ye Feng benar-benar membeli klub kita? Wen Tingguang berusaha sekuat tenaga menahan amarah di hatinya. Saya pernah mengalami kegagalan investasi beberapa waktu lalu, jadi saya mengalihkan klub itu kepada Tuan Ye. Saya tidak memberitahu Anda karena saya tidak ingin Anda khawatir. Mata Wen Qixian melebar tak percaya. Mungkinkah? Apakah dokumen transfer saham itu asli? Begitu dia mengatakan itu, amarah Wen Tingguang kembali berkobar. Masih berani bilang begitu? Cepat minta maaf secara terbuka kepada Tuan Ye. Wen Qixian agak ragu. Ayah, bisakah kita lupakan saja permintaan maaf itu? Dia meminta maaf kepada Ye Feng di depan banyak orang, terutama di depan para mahasiswa Universitas Songhai. Dia benar-benar tidak bisa melupakan wajah ini. Mendengar kata-katanya, Wen Tingguang kembali mengamuk. Bajingan kecil, kalau mau mati, jangan bawa-bawa ibumu dan aku. Apakah Anda tahu siapa Tuan Ye? Cepat dan minta maaf. Sekarang, segera. Wen Qixian sedikit tercengang. Ye Feng, bukankah dia baru saja masuk kuliah? Wen Tingguang berusaha sebisa mungkin menjaga nada bicaranya tetap tenang. Ketika Tuan Ye membeli klub kami, saya mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakangnya. Saya menemukan bahwa selain kekayaan bersihnya yang mencapai puluhan miliar, dia juga memiliki hubungan dekat dengan dua orang. Wen Qixian agak penasaran. Dua yang mana? Shen Guanlin, Tan Bohong. Wen Tingguang perlahan melontarkan 6 kata itu. Ketika Wen Qixian mendengar kedua nama ini, dia hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa dan merinding di sekujur tubuhnya. Lalu, wajahnya menjadi pucat dan dia terjatuh ke tanah. Bab 190 kulit kepala mati rasa. Di kota Songhai, mustahil bagi siapapun yang berpengetahuan luas tidak pernah mendengar nama Shen Guanlin dan Tan Bohong. Shen Guanlin memulai dari nol dan mendirikan keluarga Shen. Ia telah berkecimpung di dunia bisnis kota Songhai selama puluhan tahun. Kini, mereka menjadi salah satu keluarga terkaya di kota Songhai. Bukan saja kekayaannya yang mengejutkan, tetapi energinya juga luar biasa besarnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa selama Shen Guanlin menghentakkan kakinya, pusat perbelanjaan di kota Songhai juga akan bergetar. Tanda seru. Adapun Tan Bohong, tidak perlu disebutkan. Dia jelas merupakan seseorang yang memiliki mata dan telinga di mana-mana dan memiliki persahabatan yang mendalam dengan banyak petinggi di dunia politik. Di mata orang biasa, keluarga Wen mungkin sudah sangat mengesankan. Akan tetapi, di hadapan kedua orang hebat ini, hal itu tidak layak disebutkan sama sekali. Jika mereka ingin memusnahkan mereka, mereka bahkan tidak perlu menggerakkan satu jari pun. Oleh karena itu, ketika Wen Qixian mendengar bahwa Ye Feng memiliki hubungan dekat dengan kedua petinggi ini, dia benar-benar ketakutan setengah mati. Ayah, aku akan meminta maaf pada Ye, Tuan Ye. Setelah Wen Qixian menutup telepon, tubuhnya masih gemetar, dan dia bahkan tidak bisa memegang teleponnya dengan erat. Teman sekamarnya menghampiri dengan khawatir. Qixian, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Wajah Wen Qixian pucat saat dia gemetar dan mengetik beberapa baris pada keyboard. Saat ini, para mahasiswa Universitas Keuangan dan Ekonomi masih mencibir Universitas Songhai. Anjing-anjing Universitas Songhai, cuci leher kalian dan tunggu Tuan Muda Wen melakukan operasi. Tuan Muda Wen, Anda hebat sekali, Anda telah dengan kejam menginjak-injak wajah para bajingan dari Universitas Songhai itu, jangan beri mereka muka. Jika saya seorang mahasiswa Universitas Songhai, saya bahkan tidak akan berani mengangkat kepala ketika melihat mahasiswa Universitas Keuangan dan Ekonomi di jalan. Bajingan Universitas Songhai, jangan salahkan kami karena bersikap kasar, kalau mau menyalahkan orang lain, salahkan saja Ye Feng, dialah yang membuat Universitas Songhai kehilangan muka. Ketika Tuan Muda Wen selesai menanyai ayahnya, aku akan melihat seberapa malunya kalian para mahasiswa Universitas Songhai. Pang Guangyan, Jiao Yan, dan seluruh mahasiswa Universitas Songhai tidak berdaya menghadapi ejekan dari Universitas Keuangan dan Ekonomi. Lagi pula, masalah ini memang telah diketahui oleh pihak lain. Mereka tidak mengatakan apapun sebelum hasilnya keluar. Dan ketika semua orang menunggu hasil penyelidikan Wen Qixian, pada saat ini, sebuah komentar tiba-tiba muncul di bagian atas ruang siaran langsung. Saya sudah bertanya kepada ayah saya dan menerima konfirmasi, Tuan Ye Feng memang telah mengakuisisi klub Taipan Songhai. Begitu komentar ini muncul, ruang siaran langsung hening sejenak.
Setelah keheningan, tibalah waktunya ledakan. Para mahasiswa Universitas Songhai yang tadinya sangat tertekan, kini menjadi murka bagaikan letusan gunung berapi. Hahaha, segar banget, aku nggak ngangka bakal ada tamparan di wajah secepat ini. Bahkan putra bos Songhai Tycoon Club pun ditampar, Dewa Feng memang hebat. Dewa Feng, benar sekali, Ye Feng akan menjadi dewa di hatiku di masa depan, Dewa Feng memang luar biasa. Anjing-anjing Universitas Keuangan dan Ekonomi, buka mata anjing kalian dan lihat, siapa yang ditampar wajahnya. Jangan pura-pura mati, keluar dan teruslah menari. Kenapa kalian tidak bicara? Apa kalian bisu? Atau kalian buta? Pada saat yang sama, Wen Qixian mengunggah beberapa komentar utama lainnya. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Tuan Ye Feng, saya salah dalam hal ini, sangat salah, saya harap Tuan Ye Feng dapat memaafkan kelakuan saya yang bodoh. Jika Tuan Ye Feng masih menolak untuk memaafkan saya bersedia berlutut di gerbang Universitas Songhai selama 3 hari 3 malam untuk menebus kerusakan yang telah saya timbulkan kepada Tuan Ye Feng dan reputasi Universitas Songhai. Juga, saya harap Tuan Ye Feng tidak menyalahkan ayah saya, dia tidak tahu apa-apa tentang ini semua salah saya bersedia menanggung semua konsekuensinya. Ketika ketiga pernyataan permintaan maaf ini dirilis, semua orang di ruang siaran langsung, Bizarre Student Awards terkejut sekali lagi. Ya ampun, bukankah pernyataan permintaan maaf ini terlalu menakutkan, berlutut selama 3 hari 3 malam, tidak perlu, kan? Kulit kepalaku mati rasa. Apakah kalian menyadari bahwa ketakutan Tuan Muda Wen terhadap Ye Feng terlihat jelas dalam kata-katanya? Benar sekali, terutama bagian terakhirnya, di situ tertulis untuk tidak menyalahkan ayahnya dan bahwa dia bersedia menanggung semua konsekuensinya. Kenapa aku merasa seperti sedang menonton film gangster, Ye Feng seperti bapak baptis sebuah geng, dan dia bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain. Benar, kulit kepalaku mati rasa, mungkinkah Ye Feng, apakah dia benar-benar punya kekuatan yang mengerikan? Wen Qixian ini adalah generasi kedua yang sangat kaya, tetapi bahkan dia sangat takut padanya, ini menunjukkan betapa kuatnya Ye Feng. Kalian ini aneh banget, ya, lagi pula, Ye Feng kan cuma mahasiswa tahun pertama, kenapa kalian ngomong kayak gangster? Apakah Anda berpikir bahwa seorang mahasiswa baru biasa dapat membuat seorang pewaris generasi kedua yang super kaya meminta maaf di depan umum dan memohon agar keluarganya tidak terlibat? Pantas saja Ye Feng bisa menaiki 2 perahu sekaligus, dengan kekuatannya, bahkan jika dia melakukan 8 hal sekaligus, itu bukan masalah. Sudah kuduga, dengan visi dan kekuatan Shen Baitian, bagaimana mungkin dia bisa berbagi pria dengan wanita lain, aku tidak tahu pria ini begitu kuat. Kalau aku akan 100 kali lebih rela, Ye Feng memang pria sejati. Sekalipun kamu mau, Ye Feng tidak, kalau kamu mau disukai, setidaknya kamu harus cantik seperti Shen Baitian, kan? Bukan hanya siaran langsung, Bizarre Student Awards. Bahkan di Zongtian Lakeview Villa nomor 1, semua orang terkejut dengan ketiga permintaan maaf ini. Dia benar-benar bisa membuat generasi kedua yang sangat kaya dan pemberontak ini meminta maaf dengan nada yang tulus. Seberapa hebat itu Ye Feng? Zhang Chunhong menoleh ke arah Shen Baitian. Baitian, kartu truf apa lagi yang dimiliki Ye Feng yang belum dia ungkapkan? Keterkejutan Shen Baitian tidak kalah dari keterkejutan mereka. Faktanya, dia sama terkejutnya dengan orang lain ketika kotak berisi dokumen pengalihan saham terungkap. Ye Feng tidak pernah menceritakan hal ini padanya. Dia tidak menyangka kalau lelaki ini akan mempunyai fondasi sebesar itu tanpa mengatakan apapun. Pada saat yang sama, dia merasakan sedikit kegelisahan di lubuk hatinya. Dibandingkan dengan Ye Feng, dia tampak tidak berguna. Jika latar belakang keluarganya dikeluarkan dari persamaan, dia dapat dikatakan tidak memiliki apapun. Namun Ye Feng telah mencapai apa yang hanya bisa dia kagumi dengan kerja kerasnya sendiri. Jika dia tidak bekerja keras, kemungkinan besar dia akan tertinggal darinya. Tampaknya dia juga harus bekerja keras. Hanya dengan cara ini dia hampir tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.